Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kekristenan yang Asli. Saudara, kita tentu sering mendengar hamba Tuhan berkata back to Bible, yang artinya kembali ke Alkitab. Itu benar saudara, sebab Roh Kudus masih terus bekerja untuk memberikan pencerahan-pencerahan, kebenaran-kebenaran, dan pengertian-pengertian yang dari Allah yang harus kita mengerti dan kita hidupi sampai sekarang. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus kita harus serius mencari Tuhan, Allah yang tidak berubah itu, yang maha hadir dan berbicara. Roh Kudus pasti menuntun agar kita bisa kembali kepada Alkitab, firman Allah yang hidup, sehingga kita bisa menemukan wajah kekristenan yang asli. Kekristenan yang asli, yang sejati, itu tidak identik dengan liturgi, seremonial, atau tata cara gereja dan ibadah, dan tidak bisa digantikan dengan itu semua. Sebaik apapun, itu bukan standar kekristenan. Namun bukan berarti kita tidak perlu mengikuti seremonial ibadah loh saudara. Ibadah di gereja tetap diperlukan. Tetapi maksud saya, standar kekristenan itu ya Injil. Injil itu kabar baik. Tentu bukan baik menurut siapapun, melainkan baik menurut Allah. Melalui Injil, manusia dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula, untuk layak menempati dunia yang akan datang. Yang namanya anugerah itu mengubah relasi atau hubungan kita dengan Allah. Yang tadinya kita itu sebagai musuh karena dosa, tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita menjadi sekutu dan diperdamaikan dengan Allah. Kita dibenarkan. Dibenarkan bukan berarti otomatis kita ini sudah sungguh-sungguh benar loh saudara. Jadi pengertian anugerah itu sendiri harus benar terlebih dahulu. Anugerah itu tidak mengubah kodrat dan karakter kita secara otomatis atau mistis, tetapi mengubah relasi atau hubungan kita dengan Allah. Maksudnya, ketika jadi orang Kristen, bukan seketika itu juga kita jadi suci dan tidak bisa berbuat dosa. Bukan begitu. Tetapi dengan anugerah, kita menjadi anak-anak Allah yang ditandai dengan meterai Roh Kudus, sehingga memiliki satu potensi atau peluang untuk mengalami perubahan menjadi sungguh-sungguh benar. Bukan hanya sekedar dianggap benar atau dibenarkan. Dan akhirnya kita bisa berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya status kita saja sebagai anak Allah, melainkan berkeberadaan sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19-20. Dan itu harus berproses. Menjadi murid Yesus itu berarti menjadi serupa dengan Dia. Sepertinya itu abstrak. Namun tidak menjadi abstrak ketika proses itu berlangsung dalam diri setiap individu yang mau mengalami perubahan atau pembaharuan hidup, yang akhirnya kita bisa memanggil Aba ya Bapa. Kekristenan itu harus diperagakan dalam kehidupan nyata pribadi lepas pribadi. Masing-masing pribadi berbeda karena pergumulannya juga tidak ada yang sama. Namun Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang maha kuat, maha hadir, pasti akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Ini proses yang harus terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Proses pendewasaan inilah yang membuat seseorang mengalami pemisahan dari manusia lama menjadi manusia baru.
ia tidak hanya akan menjadi lebih baik, lebih bermoral, lebih berbudi pekerti, tetapi benar-benar meninggalkan manusia lamanya. Proses itu tidak bisa diceritakan atau diungkapkan kepada orang lain, karena itu pekerjaan Roh Kudus dan sifatnya sangat pribadi, sangat rahasia, tetapi bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya, sehingga ia menjadi manusia baru. Itulah sejatinya keselamatan di dalam Kristus. Itulah kelahiran baru. Jadi, kelahiran baru itu bukan apa yang ditulis dalam banyak buku, tetapi proses perubahan yang dialami seseorang oleh pimpinan Roh Kudus sampai manusia lama benar-benar bisa ia tinggalkan dan ia mengenakan manusia baru. Jadi sebenarnya ketika kita percaya Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah, keadaan kita itu masih manusia lama. Maka kita harus bisa melihat dua manusia itu di dalam diri kita. Kita harus mengalami proses pertumbuhan sampai terjadi pemisahan. Tentu tidak dalam sekejap, tetapi lewat proses barulah mulai ada pemisahan. Terus bertumbuh dan prosesnya harus semakin berubah sampai bisa terpisah. Itulah lahir baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Seperti yang Paulus katakan, aku telah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Sedangkan kalau Tuhan Yesus berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Berarti kita tidak bisa mengenakan manusia lama, tetapi juga manusia baru. Kita tidak bisa mengenakan kedua tipe manusia itu bersama-sama. Kita memang masih mengenakan tubuh dosa, tetapi kita tidak boleh menurutinya. Begitu maksudnya. Roma 7 ayat 19 mengatakan, aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat kulakukan. Itu perkataan Rasul Paulus, yang artinya dia sudah mulai menemukan dua manusia ada di dalam dirinya. Jelas kok dikatakan di dalam Galatia, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 16-17. Kalau jujur ya saudara, kebanyakan kita itu manusia lama dan manusia barunya masih menyatu dan belum sampai terpisah. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses perpisahan itu bisa terjadi? Jika yang pertama, kita sungguh-sungguh serius belajar kebenaran, karena kebenaran akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 31-32. Firman itu memisahkan jiwa dan roh. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup di dalam doa. Kita akan mulai punya kepekaan, merasakan apa yang sesuai kehendak Allah, apa yang tidak. Inilah yang dimaksud Paulus, aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat kulakukan. Yang baik dalam ayat ini pasti yang dimaksud adalah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Namun, kan orang tidak mungkin sempurna seketika.
maka harus dimulai dulu dari usaha untuk menjadi baik. Dan itu harus kita upayakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itulah kekristenan yang asli. Amin. Tuhan Yesus memberkati.